Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana terpampang di depan tema yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan, Ramadan antara syariat dan tradisi. Ini berangkat dari sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa sedemikian masyhur, populer, dan meresap ya, agama Islam itu di tengah masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai bangsa dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar itu bukannya Saudi Arabia, ya, bukan apa itu namanya Yaman, Mesir, Syria, itu kecil Pak dibandingkan dengan kita orang Indonesia. Bahkan kalau seandainya Timur Tengah itu semuanya bergabung jadi satu, wallahualam mungkin apa enggak tuh ya. Yang ada sekarang udah pecah-pecah jadi banyak negara, satu negara pun berantem juga ya, sesama Syria berantem, sesama Mesir berantem, sesama Irak berantem gitu ya. Ini misalnya terjadi sebuah apa istilahnya miracle gitu ya, di mana pemimpin umat Islam di Timur Tengah sana tiba-tiba pada sadar gitu ya, terus bersatu, terus udahlah kita bikin negaranya satu aja gitu, negara Timur Tengah gitu misalnya, atau negara Arab gitu aja. Itu aja Pak, kalau dibandingkan dengan kita orang Indonesia, jumlahnya tetap banyakan kita. Jumlahnya tetap banyakan kita. Lawang umat Islam sedunia itu 1,5 miliar. Kita ini sudah 245 juta. Jadi 2,5 gitu ya, 0,25-nya itu sudah orang Indonesia. Sendirian aja kita udah segitu banyaknya. Jadi Indonesia itu tidak bisa dibilang negara bukan Islam, negara Islam. Dan oleh karena itu Ramadan itu juga sudah jadi milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik orang Islamnya, tapi semua orang Indonesia itu sudah menjadikan Ramadan itu bagian dari kehidupannya. Makanya kita membahas ini, antara syariat aslinya bagaimana dengan yang sudah mentradisi, membudaya, menjadi bagian dari kehidupan orang Indonesia. Ini menjadi sebuah kajian kritis gitu ya, untuk bisa kita tahu mana sebenarnya yang syariat dan mana yang sebenarnya hanya cuma tradisi. Jadi jamaah sekalian, kita akan awali pembagiannya begini. Antara syariat dan tradisi, khususnya semua kegiatan di bulan Ramadan itu, saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu tradisi-tradisi yang sejalan dengan syariat. Ada banyak ini Pak. Jadi dia tidak bertentangan, dia sejalan, sehingga tidak perlu dihabisi, tidak perlu dibuang, dan tidak perlu diperangi. Ya, tidak bisa dibilang wah itu bid'ah, dolalah, masuk neraka gitu, nggak bisa. Walaupun itu tidak ada dalilnya, ya, tapi dia sejalan dengan syariat. Nah, tetapi ada juga yang memang, ya, apa boleh buat, memang bertentangan dengan syariat, tidak sejalan, gitu ya. Nah, kalau saya bagi lagi yang sejalan itu, Pak, sejalan itu ada yang sejalannya secara khusus, tapi ada juga yang sejalannya secara umum. Secara khusus, ya, jadi dia sudah jadi tradisi, tapi sejalan dengan syariat, dan memang dari segi syariatnya secara khusus Allah perintahkan amaliyah-amaliyah itu dilakukannya hanya di bulan Ramadan, tidak diperintahkan di luar Ramadan. Apa contohnya? Yang sudah pasti adalah wajibnya puasa di siang hari.
Kalau puasa secara umum, puasa sunnah ya Pak, itu kan banyak. Tapi kok siang hari puasa selama sebulan khusus dan itu hukumnya wajib, ya cuma Ramadan. 11 bulan yang lainnya itu tidak ada budaya puasa. Dan juga kalaupun ada yang puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid dan sebagainya itu ya juga bukan sesuatu yang diwajibkan. Nah, satu-satunya ibadah yang diwajibkan yang khusus hanya terjadi di bulan Ramadan, Pak, itu hanya puasa. Nah, di luar itu diperintahkan ya, diperintahkan khusus di bulan Ramadan tapi tidak wajib. Apa contohnya? Contohnya adalah sholat tarawih. Saya bilang tarawih di sini, Pak, khusus. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan itu tidak ada salat tarawih. Kurang tepat kalau ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Ramadan namanya tarawih, di luar Ramadan namanya tahajud. Itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Gak usah panjang-panjang lah. Umroh ke sana, ke mana? Ke Mekah ya, ke Madinah. Di bulan Ramadan, Pak, itu ada sholat tarawih dan ada sholat tahajud. Keliru ketika orang mengatakan kalau di Ramadan namanya tarawih, di luar Ramadan namanya tahajud. Gak pernah umroh Ramadan berarti dia. Ini saya bukan lagi promo ngajakin umroh Ramadan ya, tapi saya masih ingat banget Pak, tahun 97 ya, sekarang 2016 ya, hampir 10 tahun yang lalu ya. Saya tuh pertama kali umrohnya Ramadan. Biasanya kalau ke sana kan haji, umroh tuh di luar dia. Ini Ramadan. Kaget juga. Ternyata Pak, itu tarawih itu dikerjakannya habis sholat isya seperti kita di sini. Padahal teman-teman saya ada yang bilang, oh, tarawih itu ya, itu kan cuma istilah aja. Kalau di Ramadan namanya tarawih, kalau di luar Ramadan namanya tahajud, gitu. Nah saya bilang, enggak tuh ternyata. Tarawih ya tahajud ya tahajud. Dua hal yang berbeda. Dan yang lebih kaget lagi, ternyata tarawihnya 20 Pak. Padahal itu bukan NU. Ya, bukan NU. Biasanya kan yang 20 kan yang NU gitu ya. Kalau Saudi kan apa ya? Ya bukan Muhammadiyah juga sih gitu ya. Tapi tarawihnya 20. Panjang, lama. Dari jam 9 itu kita mulai, selesainya jam 11 malam. 1 juz 20 rakaat gitu. Dan yang saya kagetnya adalah orang Indonesia makin tahun makin banyak yang ikut umroh bulan Ramadan, Pak. Itu yang di Indonesianya salat tarawihnya cuma 11, itu kalau udah umroh Ramadan jadi 20, Pak. Gitu. Waktu itu saya juga sama teman yang dia dari Muhammadiyah. Kan biasanya kalau Muhammadiyah itu ya, masjidnya itu pasti 11. Kalaupun dia orang Muhammadiyah, sholatnya di rumahnya dekat masjidnya itu masjid NU gitu ya, yang 20-an. Ya dia ikut tarawih biasa, serawung lah dengan masyarakat gitu. Tapi begitu 8 rakaat pulang. Nah, kenapa? Karena yang aslinya Nabi itu katanya 8 gitu. Jadi kalau 20 itu bukan Nabi, itu Umar. Mau ikut Umar apa ikut Nabi? Itu kan biasanya begitu Pak. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan setiap kelompok boleh macam-macam. Mau 20 silahkan, mau 8 juga silahkan. Wong nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, karena ada juga yang bilang, tarawih cuma 8, 20. Nggak sampai tarawih nggak? Ya itu dia, saya juga nggak sih. Gitu. Ya udahlah, nggak usah nyelak yang 8 kan? Nah tapi kebetulannya teman saya emang dia Muhammadiyah Tulen. Ya, sebelum lahir pun bapaknya sudah Muhammadiyah, kakeknya pun Muhammadiyah juga. Lahirnya tuh di dekat keraton Jogja itu. Nah itu ketika di Masjidil Haram, ya. Biasanya kalau di Jakarta ini ya begitulah, tarawih 20, dia 8 pulang. Tapi udah di Masjidil Haram tuh enggak pulang. Saya, Mas, udah 8 gitu kan? Ya enggak apa-apa tau katanya gitu. Ya enggak, kan biasanya sampai 8 pulang. Saya cuma ngingetin aja, lu udah 8 gitu. Tiketnya mahal loh. Ya enggak apa-apa juga kan? Nah, jadi Pak, tarawih itu khusus disyariatkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Tidak ada sholat lain kecuali sholat tarawih yang diwajibkan di bulan Ramadan. Ya bukan diwajibkan, disunnahkan gitu ya. Adapun tahajud itu dikerjakan oleh Nabi di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Hari-hari biasa beliau tahajud, yaitu sholat malam beliau sesudah bangun dari tidur. Ya memang sih Nabi kalau udah tahajud nggak ngajak-ngajak orang Pak. Nabi kalau tahajud itu sendirian.
Gitu. Kalaupun ada yang mau ikut, monggo. Tapi resiko tanggung sendiri. Maksudnya resiko tanggung sendiri apa? Karena Nabi kalau tahajud agak lama, Pak. Ya. Rakaat pertama saja beliau habiskan dengan surat Al-Baqarah sampai selesai, 2 juz setengah, tambah Ali Imran 2 juz, tambah surat yang keempat itu apa? An-Nisa sampai selesai. Itu 5 juz setengah, Pak. Baru rakaat pertama, rukuknya selama itu, sujudnya selama itu, plus rakaat kedua. Ada satu orang sahabat itu yang iseng-iseng dia mau ikut Nabi sholat tahajud. Nggak dilarang. Tapi setelah itu dia salam gitu ya, langsung pulang taubatan nasuha, besok nggak ikut. Kelamaan Pak tahajudnya. Nah, gitu. Jadi yang dikhususkan syariat di bulan Ramadan itu yang wajib adalah puasa, yang sunnah adalah tarawih. Maksudnya khusus dalam arti di luar Ramadan tidak ada. Gitu ya. Adapun baca Quran, ya kan juga disunnahkan di Ramadan, di luar Ramadan. Zikir, ya kan, kemudian banyak bersedekah, gitu-gitu ya. I'tikaf, gitu. Memang ada kekhususan kalau Nabi bulan Ramadan i'tikaf itu sejak malam ganjil yang pertama, yaitu tanggal 21 sebelum maghrib beliau sudah masuk masjid, memenjarakan dirinya, ya, habsun nafsi fil masjidi. Itu tidak keluar-keluar kecuali maghrib selesai hari ke-29 atau 30. Jadi keluarnya malam takbiran, Pak. Seingat saya di Jakarta belum ada yang pernah iktikaf yang seperti Nabi. Ya, biasanya iktikafnya malam, habis orang bubar tarawih baru datang, cuk gitu kan. Nah, habis sahur atau habis sholat subuh ya pulang gitu kan, kantor dan sebagainya. Kalau dilihat dari sunnah nabinya tidak sesuai dengan sunnah, gitu. Tidak sesuai dengan sunnah. Tapi apakah berpahala? Ya berpahala. Apakah itu itikaf? Ya itikaf. Oleh karena itu saya agak setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan walaupun cuma 1 saat kita di masjid itu namanya sudah itikaf. Gitu. Karena ada teman saya bilang, itikaf kok cuma 1 jam gitu. 10 hari dong. Ente pernah nggak 10 hari? Iya saya tiap Ramadan 10 hari. Siangnya saya pulang. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi saya bilang. Kalau mau sesuai sunnah Nabi itu ya, masuknya tanggal 20 Ramadan sore menjelang maghrib dan tidak keluar-keluar kecuali malam takbiran. Itu baru sesuai dengan sunnah Nabi. Baik, sekarang kita bicara tentang tradisi yang yang sejalan, ya, tapi dia umum. Umum itu maksudnya gimana? Umum itu maksudnya diperintahkan sih di dalam ajaran agama Islam, tapi perintah itu tidak secara khusus diperintahkannya untuk di bulan Ramadan. Nah, kita akan menemukan banyak itu dan sudah menjadi tradisi, gitu ya. Nah, yang terakhir nanti ada juga yang agak-agak bertentangan, mulai dari yang bertentangannya cuma sedikit sampai bertentangannya sangat jauh. Baik, jemaah sekalian, itu teorinya. Sekarang saya mau tampilkan saja beberapa fakta di lapangan, ya, hasil jepretan dari banyak kalangan yang saya kumpulkan. Jadi tradisi yang paling sering menjelang bulan Ramadan itu adalah ziarah kubur, ya, karet bifak, menteng pulo, ya, jeruk purut, sama tangan kusir gitu ya. Itu kalau bentar lagi nih, minggu besok, minggu satu lagi itu hati-hati lewat daerah situ. Kenapa? Macet, hindari wilayah itu. Karena memang udah jadi tradisi. Orang-orang datang ke kuburan menjelang Ramadan, gitu ya. Rame-rame itu Pak, ya. Nah, tradisi ini apakah bertentangan dengan syariat? Apakah haram hukumnya? Satu. Yang kedua, apakah ada perintahnya secara khusus untuk dilakukan di bulan Ramadan? Nah, jawabannya begini. Kalau orang ziarah kubur, Pak, ya aslinya sih memang haram. Aslinya dulu Nabi mengharamkan, sebagaimana sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya haramkan kalian ziarah kubur, kata Nabi kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat emang dulu biasanya kalau datang ke kuburan minta-minta gitu ya, minta nomor, minta macam-macam lah gitu ya. Nah, baru masuk Islam kok pada ziarah kubur lagi, kata Nabi itu syirik lah, nggak boleh. Gitu. Tapi setelah beberapa waktu pemahaman mereka sudah semakin bagus, datang ke kuburan bisa sesuai dengan syariat dan meninggalkan yang bertentangan dengan syariat,
Kata Nabi, ala fazuruha. Sekarang silakan aja ziarah kubur. Jadi skornya adalah tadinya dilarang, kemudian diperintahkan, maka hukumnya menjadi boleh. Boleh ziarah kubur dengan syarat sesuai dengan syariat. Apa yang sesuai dengan syariat? Yang pertama tentu tidak boleh minta-minta kepada yang ada di kuburan. Yang kedua, sebenarnya kita ke kuburan itu ada tujuannya. Setidaknya ada dua. Pertama, kita berdoa. Mendoakan yang di alam kubur. Itu syar'i, Pak. Masyru'. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Doakan. Bahkan masuk area kuburan, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Salam itu didengar, Pak, oleh Allah. Bahkan didengar juga oleh yang di alam kubur. Dengar, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu ya. Mereka menjawab, waalaikumsalam. Cuma memang kita tidak mendengar jawaban mereka. Kalau sampai jawabannya kedengeran, waalaikumsalam, kemana aja mas, jarang-jarang kemari. Wah, itu kita nggak jadi ziarah, Pak, pulang kita, ya kan? Nah, yang kedua, kita datang ke kuburan itu juga ada niat yang bagus, yaitu mengingat kematian. Jadi sekarang kita ziarah, boleh jadi besok kita diziarahi, kan begitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan di kuburan itu juga banyak, ya. Sedangkan tabur bunga, nah ini Pak, kalau tabur bunga dan air mawar memang tidak ada perintahnya, ya, sehingga juga kita tidak harus menaburkan bunga, gitu ya, tidak harus menyiramkan air mawar. Tetapi juga tidak ada larangan. Nabi nggak pernah bilang, awas ya siapa yang bawa kembang nanti akan dapat laknat. Itu juga enggak. Atau juga Nabi nggak bilang siapa yang datang bawa kembang maka akan dapat pahala. Kalaupun ada hadis itu Pak, itu rawahu tukang kembang. Dia jualan di situ biar laris gitu ya, dagangannya gitu. Nah, tetapi juga ada yang kurang syar'i, misalnya orang pacaran di kuburan. Ya. Baik, jamaah sekalian, itu tradisi, ya. Selagi sesuai dengan syariat, pura-puranya ziarah kubur, nggak tahunya lagi apa, begitu ya. Baik, nah ini juga tradisi juga di tengah masyarakat umat Islam di Indonesia khususnya. Ya. Kalau sudah masuk hari-hari Ramadan siang hari Pak, masjid-masjid itu pemandangannya kayak gini. Ini Istiqlal ya. Khususnya kalau habis zuhur gitu ya. Itu orang sudah tidur ya di mana-mana. Enggak cuma di masjid yang gede, masjid yang kecil, masjid mana mushola. Seolah-olah memang ini ibadah gitu Pak ya. Seolah-olah ibadah. Ini yang jadi masalah nih ya. Ini hadisnya palsu Pak. Naumus shaimi ibadatun, itu hadis palsu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu tidak ada riwayatnya. Kiai Ali Mustafa Ya'qub dalam salah satu bukunya menyebutkan salah satu hadis palsu di seputar Ramadan adalah naumus shaimi ibadatun. Bukan berarti orang tidur itu nggak boleh. Cuman ada pemahaman yang keliru. Karena ini ibadah, jadi the long sleep competition gitu. Jadi kompetisi lama-lamaan tidur gitu ya. Apalagi alasannya tadi malam tahajud. Wah, tadi malam sahur, tadi malam iktikaf gitu kan. Enggak tidur sama sekali. Begitu udah paginya Pak habis sholat subuh, wah itu balas dendamnya itu lebih dahsyat daripada tadi malamnya. Dari subuh sampai bangun 2:30, itu pun cuma sholat zuhur doang. Karena saking lamanya tidur, saking capeknya dia tidur, habis bangun dia tidur lagi gitu kan. Bangun-bangun menjelang maghrib. Nah, kadang-kadang bukan hanya masjid Pak yang jadi korbannya, kantor gitu ya. Itu bukan di sini ya Pak ya. Kalau di sini insya Allah tidak ada lah ya. Ada. Jadi ini pemandangan jadi kayak tradisi Pak ya. Seolah-olah dan dimaklumi gitu, dimaklumi. Maklumlah lagi Ramadan banyak tidur gitu ya. Termasuk di kursi-kursi yang terhormat pun juga banyak yang tidur kalau udah bulan Ramadan tuh Pak ya. Nah, ini Pak pada ke masjid ya sholat zuhur dan nggak balik lagi karena terusin tidur. Nah ini yang balik lagi ke sini juga tidur juga. Nah tradisi yang ketiga Pak, pulang mudik. Nah, jamaah sekalian, 9 tahun lamanya Nabi hijrah ke Madinah sampai beliau wafat dan dikuburkan di Madinah. Selama 9 kali puasa dan 9 kali Ramadan, 9 kali Lebaran, belum pernah Nabi pulang kampung, pulang mudik. Jadi kalau Bang Toyib itu baru 3 kali, ya, tidak pulang bulan Ramadan dan Lebaran, Nabi itu 9 kali.
Ya, belum pernah diriwayatkan ketika menjelang akhir Ramadan Nabi sibuk cari tiket mau kemana ya, kampung itu nggak ada. Bahkan para sahabat pun juga nggak ada, walaupun mereka itu adalah mereka orang yang hijrah kan dari Mekah gitu ya. Ketika sudah terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah pun itu Nabi tidak punya tradisi pulang kampung ya. Nah, pulang kampung mudik ini tradisi orang Indonesia, Pak ya. Tidak ada perintahnya. Tapi ya namanya orang Indonesia, Pak. Kalau Lebaran kok nggak pulang, simpang jomin, Pak. Ini simpang jomin. Sebelum ada yang sekarang itu, Pak. Ini pengalaman saya begini. Kalau saya sudah tahu, walaupun ibu saya aslinya dari Jogja gitu. Kalau udah H-2, H-3 itu saya memang Lebaran tetap di Jakarta lah gitu. Nanti kalau udah selesai orang balik lagi baru saya pulang mudik. Tapi tetangga saya, dia ngotot Pak, mau pulang gitu. Dan H-2 gitu ya. Nah, dia bawa mobil sendiri gitu kan. Saya bilang, "Janganlah, nanti aja kalau udah orang arus baliknya sudah kita rame-rame ke sana gitu." Wah, nggak bisa. Lebaran harus pulang gitu. Ya sudah. Jadi pagi-pagi habis sholat subuh, dia pamit ke saya sambil minta doa. Minta doa apa? Ya semoga lancar Ustaz, nggak macet. Ya nggak bisa lah, saya bilang, nggak macet kayak gitu. Nggak mungkin, mustahil saya bilang gitu kan. H-2 Pak, bayangin aja. Dan tapi yang saya kaget Pak, kira-kira menjelang asar itu dia telepon gitu. Dia telepon, saya bilang, "Di mana nih posisi?" "Alhamdulillah Ustaz, udah sampai." "Wih, cakep banget. Di mana?" "Cikampek." Nah, macetnya kayak gitu ya. Jadi emang ini euforia. Nabi sendiri tidak pernah melakukannya, apalagi kalau sudah arus baliknya. Nah, ini adalah tradisi budaya kita. Pertanyaan saya begini, Nabi tidak melakukannya dan kita melakukannya, hukumnya boleh apa enggak? Apa haram? Ya jawabannya boleh-boleh saja. Tidak mentang-mentang Nabi tidak melakukannya, lantas menjadi haram kan Pak? Nah, itu dia. Maka kaidah yang mengatakan seandainya suatu perbuatan itu baik, pastilah Nabi melakukannya, itu gugur dengan sendirinya. Ya kan? Kalau Nabi nggak melakukannya, berarti kita nggak usah melakukan. Lalu pulang mudik tuh, Nabi nggak pernah pulang mudik, dari mana judulnya? Ya kan? Maka jangan terlalu mudah menarik kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu ya nggak pernah loh yang namanya, mohon maaf nih Pak, kalau yang namanya buang air ya, buang hajat itu, Nabi tuh nggak pernah cebok pakai air Pak, pakai batu. Namanya istijmar gitu. Itu sunnah, bahkan hadisnya sahih. Kalau kalian membuang hajat, jangan lupa bawalah 3 buah batu. Ya. Untuk apa? Limpuk satpam. Bukan ya, buat buang bersihkan gitu loh. Itu sunnah Pak. Ya. Tapi saya tanya di sini, ada nggak di antara kita yang menjalankan sunnah Nabi yang satu itu? Nggak ada. Bahkan yang celananya cingkrang, yang jenggotnya panjang, yang sorbannya panjang, yang dikit-dikit sunnah. Saya tanya, lu cebok pakai apa? Air apa batu? Air. Nggak sesuai dengan sunnah saya bilang. Kalau ente ngaku sebagai orang yang mengikuti Nabi, ceboknya pakai batu. Gitu loh. Dan bukan di WC, bukan. Di tanah lapang. Jadi masa Nabi kan nggak ada WC, adanya pada pasir kan gitu ya. Nah, jadi mungkin dia bisa pakai batu, cari lapangan nih di mana gitu ya. Lapangan. Cuman kalau itu sukses Pak, giliran dia udah cebok pakai batu itu yang susah Pak. Jalannya kan rada ngegang gitu, nggak enak banget jalannya ya. Nggak sesuai dengan sunnah juga pada akhirnya. Jadi tidak mentang-mentang Nabi tidak melakukannya lantas kemudian kita jadi haram gitu, enggak juga. Ini tradisi budaya. Tinggal nanti isinya mau positif atau mau negatif. Ya kan? Pulang mudik yang haram ada. Misalnya apa? Sepanjang jalan nggak sholat gitu misalnya. Ya kan, sholat ditinggalkan. Kan sebenarnya bisa dijamak, qasar gitu. Ini sama sekali nggak sholat. Ya itu ya agak sesuai dengan syariah. Pulang mudik mau pamer kekayaan misalnya, kan motifnya udah nggak bagus gitu. Tapi kalau pulang mudik silaturahmi, bagi-bagi rezeki, tahadus bin nikmah, menyambung lagi tali kasih dengan keluarga yang lama nggak ketemu dan sebagainya, siapa yang bilang itu tidak boleh? Boleh-boleh saja walaupun Nabi tidak melakukannya. Jamaah sekalian, yang keempat. Aslinya Pak, aslinya itu Ramadan itu kan syahrus syam, bulan puasa. Jadi Pak, sejak subuh sampai maghrib kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum.
Berarti secara logika, yang biasanya kita sehari makan 3 kali, setidak-tidaknya jadi berkurang lah, ya. Kalau enggak, ya yang wajarnya jadi tinggal 2 kali lah, ya, sahur dan buka. Itu secara logika berarti hajat kebutuhan kita tuh harusnya malah lebih rendah, karena makan kita berkurang. Teorinya, gitu kan. Tapi dalam masalah prakteknya memang lain lagi, ya kan. Makan sehari tetap 3 kali ternyata, Pak. Ya. Sahur, buka, dan habis taraweh, gitu kan. Belum ditambah dengan jajanan-jajanannya. Nah, yang berat nih Pak justru jajanannya ini, ya kan. Nah, kalau udah jam 2 siang nanti Pak, kita ke Ben Hill tuh. Wah, itu banyak itu, ya kan. Pusatnya itu. Ini Pak, hari-hari biasa yang kita siang boleh makan, malah nggak ada. Begitu siangnya nggak boleh makan, malah banyak, gitu. Jadi, dan kalau kita datang ke situ, saya juga sering datang ke situ juga Pak ya. Itu apa aja mau kita beli Pak, karena dalam kondisi lapar, haus, semua tuh jadi enak, gitu kan. Begitu dung maghrib, minum teh segelas, udah kenyang, nggak ada yang doyan lagi. Tapi ya begitulah tradisi dan budaya kita, ya. Jadi akhirnya apa? Kita ini di bulan Ramadan bukan mengurangi makan, pada akhirnya malah kebanyakan makan. Jadi overweight, gitu ya. Yang tadinya darahnya biasa-biasa aja, begitu selesai Ramadan jadi darah tinggi. Yang tadinya kolesterolnya biasa-biasa aja, begitu selesai Ramadan kolesterolnya naik, ya, berat badannya naik, gitu. Jadi kalau ada teori mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu tambah sehat, itu gugur dengan sendirinya. Kenapa? Orang makannya lebih banyak, apalagi saya Pak. Saya sih udah bilang sama istri, pokoknya buka puasa nggak usah yang aneh-aneh, air teh gitu ya, sama makan nasi selesai udah gitu, ya kan? Teorinya gitu. Tapi dalam prakteknya tiba-tiba ada makanan kecil banyak gitu kan, bahkan mejanya nggak muat, beranak mejanya, gitu. Punya anak, punya cucu gitu kan. Istri saya bilang, kenapa sih pakai beli jajanan banyak begini? Enggak, saya nggak beli. Nah ini orang nganter ini. Ya, saya juga kan orang nganterin Pak. Jadi ya akhirnya ya biasalah kalau sudah Lebaran itu banyak juga yang pada ke dokter kan, karena terlalu banyak gizi yang diterima dan siangnya kebanyakan tidur. Akhirnya ya bulan Ramadan menjadi bukan syahrus siyam tapi syahrut ta'am gitu. Bulan banyak-banyakan makan. Tadarus televisi Pak, ini juga banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Saya juga bingung ya, para pemilik stasiun TV itu kenapa sih getol banget bikin acara yang seru di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan kita nonton TV-nya Pak ekstrim. Jarang kita nonton TV itu jam 3 malam kecuali kalau pas ada bola gitu ya. Tapi selama 30 hari di bulan Ramadan itu prime time-nya berubah jadi jam 3 malam. Ya, ada yang yuk kita sahur, ada yang macam-macam lah gitu ya, OVJ gitu, kemudian macam-macam. Bahkan ini ya, saya lihat ini dari dulu Pak dia nyari Tuhan nggak ketemu-ketemu, berapa episode gitu, ya kan? Sampai bosan saya gitu ya. Jadi dulu biasanya kan gini ya, malam bangun kita tahajud gitu kan, malam bangun kita sahur, atau kalau masih ada waktu kita baca Quran. Sekarang enggak, sahurnya aja di depan TV, gitu, ya kan? Nah akhirnya apa? Ya kita lebih sering tangan kita ini mencet-mencet tombol remote daripada ngebet halaman Quran atau ya memutar-mutar biji tasbih gitu. Harusnya kan kita lebih sering begitu ya. Tapi ya itulah, televisi itu menjadi tadarusannya kita gitu. Malah Ramadan kemarin itu di dekat rumah saya musola ya, tarawih itu dipercepat Pak gitu. Udah 20 cepat banget. Saya tanya imamnya, Pak Haji, ini tumben nih malam ini cepat banget gitu. Itu ada sinetron, tadi saya dipesanin sama bini, katanya ibu-ibu mau lihat sinetron, jadi kita cepetin gitu. Udah sinetron Pak, bayangin gitu. Ya emang sinetronnya pas orang terawih, bayangin aja itu kan. Luar biasa Pak. Jadi sebenarnya sih bagusnya Ramadan kita tuh nggak usah pakai TV lah. Bukan berarti haram gitu ya, tapi jangan menghabiskan waktu lebih banyak di depan TV. Tapi TV itu penting Pak, penting. Setidaknya untuk memastikan udah maghrib atau belum. Iya, ini karena kejadian Pak. Di kantor kayak kita gini, acara buka puasa gitu kan, itu kan nggak ada kedengaran suara azan di luar karena agak kedap gitu kan. Nah, yang mereka tuh mengandalkan pada ini aja, pada alarm di HP. Ternyata Pak, kecepetan gitu loh. Masih kurang 5 udah azan nih HP-nya. Saya bilang, "Tar dulu, jangan." Kenapa Ustaz? Belum tentu udah bener tuh. Coba cek di TV. Begitu dicek di TV, belum Pak ternyata.
satu pun TV belum ada yang azan. Saya bilang, tar dulu gitu. Bukannya beda 2-3 menit nggak apa-apa Ustaz, jamak gitu. Ya nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Jadi orang itu Pak, kalau makan minum lupa, itu memang nggak batal. Tapi kalau orang keliru menentukan maghrib, belum maghrib dia sudah membatalkan puasanya, itu batal. Dan yang lebih parah lagi Pak, kalau yang lihat jadwal itu keliru itu bukan kita orang biasa, tapi dia muazzin. Wah itu kacau tuh Pak. Masjid depan rumah saya itu pernah, muazzinnya nggak tahu dia lagi rada-rada nggak ngumpul nyawanya bagaimana. Jadi kan memang kita udah enjoy time ya, tinggal seperempat jam lagi maghrib gitu. Saya lagi ngecek di TV sambil ngeliatin orang pada ceramah gitu ya. Tiba-tiba masjid depan rumah saya itu azan Pak, azan. Saya kaget. Kayaknya belum nih waktunya. Cek TV semua, nggak ada satupun yang azan. Saya bilang masjid kacau nih. Dan benar-benar kacau ketahuannya kenapa? Ketika dia sampai lafaz hayya 'alas so, berhenti Pak. Hayya 'alas so, berhenti gitu. Kayaknya lagi digebukin muazzin. Gitu. Dan benar Pak, begitu masuk maghrib yang sesungguhnya, dia azan lagi. Kali ini azan yang, tapi orang lain yang azan ya. Yang tadi mungkin udah bengep apa. Dan itu sesuai dengan TV kan? Saya bilang kasihan tuh orang-orang yang ketipu. Bener aja, nggak lama adik saya, rumahnya samping rumah saya, ketok-ketok pintu. Dia langsung klarifikasi. Berarti yang azan pertama tadi salah dong katanya. Iyalah, saya bilang orang belum waktunya. Kita dulu pada makan gitu. Ganti, kodok Pak. Gitu. Itu karena keliru dalam menentukan waktu maghrib. Berbeda dengan orang lupa. Kalau lupa tuh ya, dia saja nggak sadar bahwa dirinya lagi puasa. Maka ketika dia makan, dia minum, tidak ada niat membatalkan puasa. Niat membatalkan nggak mungkin terjadi. Kenapa? Orang dia puasa aja dia nggak ingat, gitu kan? Lain dengan orang salah menentukan waktu azan. Dia ingat dirinya puasa dan ketika minum bacanya apa? Allahumma laka sumtu. Wah, gitu kan? Ini kan doa buka puasa. Ya Allah, aku telah berpuasa. Zahabat dhama'u, sudah hilang rasa haus, gitu kan? Minum blok. Belum maghrib Pak. Ya ganti di hati. Baik, ini tradisi juga nih Pak ya. Sebenarnya bakar petasan tuh walaupun tidak ada hadisnya gitu ya, tergantung konteksnya sih kalau saya lihat. Kalau zaman dulu Jakarta Pak, tahun 70-an gitu ya, itu masih sepi Pak, kebon semua di mana-mana. Jadi saya sendiri ngalamin, menjelang Ramadan gitu ya, kita beli petasan untuk menyambut ya kegembiraan lah kira-kira begitu. Tidak ada yang salah dengan bakar petasan di zaman kayak gitu. Tapi sekarang Pak, 2016 gitu loh. Ya, Jakarta sudah semakin padat, semakin penghuninya itu luar biasa, dan bakar petasan itu bukan cuma sekedar mengganggu, tapi juga berbahaya, kan begitu ya. Makanya Perda di DKI itu sudah mengatakan bahwa ini termasuk barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, melanggar hukum dan seterusnya. Cuman ya gimana ya, susah juga Pak kita ngelarangnya. Jadi dekat rumah saya itu ada tuh yang jualan petasan, saya kenal. Karena dulu waktu kecil memang teman saya main gitu. Cuman udah gede itu kita memang suka beda pendapat, khususnya beda pendapatan gitu ya. Jadi saya bilang ya, si Oji namanya, Ji, lu masih jualan petasan aja Ji, udah zaman segini gitu kan. Dia bilang bukan gitu Ji, manggil saya Ji juga, kenapa? Manggil Pak Haji gitu kan. Saya sih kagak mau jual petasan, tahulah ini yang mengganggu apa segala macam. Cuma ponakan-ponakan itu loh, kenapa? Ya dia nanyain pada mana petasannya bang, gitu kan? Kita Ramadan beli petasan gitu. Kayak nggak enak sama anak-anak tetangga segala macam, ya saya jual lah begitu. Biar nyenengin anak tetangga aja sih katanya gitu. Nah anak-anaknya saya tanyain, kan sekolahnya di rumah saya juga. Kenapa pada beli petasan gitu? Dia bilang, saya nggak mau beli Pak, cuman Bang Oji kan jualan tuh ya, nggak enak juga kalau kita nggak beli. Muter-muter Pak, salah-salahan dia gitu ya. Emang susah gitu, makanya saya saking keselnya dengan yang pada bakar petasan, saya bilang tanggunglah kalau bakar petasan nih, LPG, gitu, bakar terus itu biar terkenal seantero kecamatan gitu ya. Kita sambut bulan puasa dengan lebih meriah bakar tabung LPG.